Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke cuy, kembali lagi di channel Manhwa Komik. Dan di video kali ini admin bakal melanjutin lagi alur cerita Next Level Player yang sebelumnya sudah admin bahas. Dan ini adalah part selanjutnya. Yang baru gabung, kalian bisa menonton terlebih dahulu part satunya biar tahu alur ceritanya. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita ke alur ceritanya. Han pergi ke Dungeon Amantium hari itu. Tiba-tiba Black Skull Soldier muncul dan ada orang yang tidak bisa keluar. Seekor Black Giant Bear muncul tiba-tiba. Teritori Giant Bear. Semua pesan tersebut tentang dirinya. Tidak hanya itu saja pesan tersebut. Han kabur saat dirinya bertemu dengan Chaos Bull King. Orang yang ingin menangkap Han berhasil mengalahkan Chaos Bull King. Terdapat 3 bandel biru yang di-drop, masing-masing berisi 30 batu. Mendengar hal itu, Han merasa sangat terkejut. Dirinya merasa tidak percaya kalau keberuntungannya sia-sia begitu saja. Tapi Han mendapatkan beberapa item juga hasil dari perburuan hari ini. Han merasa kalau sisa yang ia dapat sekitar 15 juta won, tidak banyak juga yang bisa dipakai untuk membeli hadiah ulang tahun Seha. Seharusnya juga Han bisa membeli sebuah rumah dan mobil dengan kualifikasi saat ini. Dirinya sadar kalau level yang dimiliki terlalu rendah. Banyak area juga yang tidak bisa dirinya pergi. Tidak hanya itu, Han tidak bisa menggunakan sebagai besar skillnya. Penalti yang diberikan pun terlalu banyak. Han rasa kalau dirinya sudah begini, Han akan menaikkan levelnya secara gila-gilaan. Scene berpindah. Terlihat seseorang yang sedang melaporkan kalau tingkat kesulitan Black Chaos Bull meningkat drastis. Dirinya berkata kalau itu adalah monster yang kemampuannya telah meningkat drastis daripada sebelumnya. Mendengar apa yang dia ucapkan, orang itu menyuruh untuk meneruskan berburu seperti yang telah mereka lakukan selama ini. Orang itu juga akan menambah jumlah orangnya jika perlu. Dan orang itu adalah Direktur Ants Union, Jung Wokyun. Mendengar apa yang Jun katakan, ia akan melakukannya. Tapi Jung ingin mengatakan sesuatu hal lagi kepada dirinya. Kalau player Max Chaotic berkeliaran di hari itu, kelihatannya juga dia orang yang sudah lama mengganggu rekan-rekan kita. Dan Jung juga ingin mendapatkan informasi tentangnya. Mungkin dia ada Ruvendal atau bukan. 3 minggu kemudian, sistem menginfokan kalau Han telah naik level. Dan level Han yang dimiliki saat ini adalah level 29. Tiba-tiba Luxo berkata kalau dirinya cemas kepada Han bahwa tubuh Han akan kelelahan setelah 3 hari berjalan. Dengan perkataan itu, Han merasa kalau dirinya baik-baik saja. Jadi jangan mengkhawatirkannya. Meskipun Han terdapat banyak larangan di tubuhnya, dirinya tidak bisa selama ini. Karena Han ingin menunjukkan keindahan dunia ini kepada mereka. Demi semua berlutut di hadapan Sky Devil. Han juga tidak bisa beristirahat untuk 1 detik pun, siang dan malam. Dirinya akan berlari maju. Jadi Han menyuruh Luxo tidak mencemaskan dirinya. Mendengar hal itu, Luxo sangat kagum dengan apa yang Han ucapkan. Seketika, Luxo langsung bersujud di hadapan Han. Luxo akan selalu hormat kepada Han dan akan selalu mendukungnya. Di sisi lain, demi apartemen, demi mobil luar negeri, demi tujuan akhir, Han untuk menjadi seorang pemilik bangunan. Sistem pun memberitahu kalau terdapat pesan dari Seha. Seha berpesan, mungkin Han mendapatkan kekuatan yang sama yang Seha terima. Tapi quest seperti itu belakangan ini
terus muncul di seluruh dunia. Mendengar hal itu, Han kebingungan. Kues seperti apa lagi yang ia dapatkan? Kues tersebut adalah kues konstelasi ketujuh. Han diharuskan membasmi komplotan kejahatan dan menantang mereka menjadi salah satu konstelasi, dan juga berkumpul untuk bertarung melawan komplotan kejahatan. Beberapa pesan terlihat muncul di sana. Mereka sedang membicarakan tentang 7 kelas tersembunyi. Melihat apa yang mereka lakukan, Seha merasa kalau orang-orang itu tergila-gila tentang apa yang mereka bahas. Han tahu juga kenapa mereka selalu gila sekali. Han juga tidak tahu apa kelas tersembunyi itu, tapi jika itu ada hubungannya dengan main story Olympus, kekuatan yang Han dapatkan pasti juga tidak terbayangkan. Seha bertanya tentang kues yang dibicarakan sebelumnya. Han mungkin ingin menantang kues 7 konstelasi itu, tapi Han menjawab dirinya tidak bisa karena dirinya sedang berada di mode Max Chaotic. Mungkin Seha juga ingin mencoba kues itu. Tetapi Seha juga tidak terlalu yakin. Dirinya ragu untuk mengambil kues itu. Seha juga sudah cukup sibuk dengan pekerjaan di Union. Han merasa juga kalau kues itu mengidentifikasi Han dan para Sky Devil sebagai kejahatan absolut, dan melanjutkan ceritanya. Dan yang paling buruk, ketujuh konstelasi dengan kelas tersembunyi akan mengincar dirinya di saat yang sama. Han ingin dirinya hidup dengan normal dan damai, tidak ada masalah. Tapi jika Han tidak melakukan apa-apa, Han akan berada dalam masalah. Han berkata, aku harus menjadi lebih kuat apapun yang terjadi. Han pun akan login kembali dan melanjutkan apa yang harus dia lakukan. Tiba-tiba, para Elder mendengar apa yang Han ucapkan, merasa sangat terkejut karena kali ini Han akan berkelana sendiri tanpa para Elder itu. Tetapi para Elder menolaknya. Dirinya rasa kalau itu berbahaya bagi diri Han untuk berkelana sendirian. Elder itu juga ingin Han mempertimbangkan lagi keputusan yang dilakukannya. Han tahu betapa setianya para Elder kepadanya. Hanya saja berdasarkan informasi yang Han dapat, Kekaisaran RP telah mendeteksi pergerakan mereka. Han juga ingin berhati-hati untuk saat ini, jadi dirinya akan keluar sendirian kali ini. Para Elder pun menyetujuinya dan terlihat mereka kagum dengan apa yang Han ucapkan. Dengan cepat, Han pun akan bergegas pergi meninggalkan mereka karena kues ketujuh konstelasi sedang berlangsung. Membawa para Elder juga akan memancing kekaisaran. Sebisa mungkin, Han mendapatkan pengakuan dari para Elder yang lainnya untuk mendapatkan banyak bantuan. Krisis makanan yang terjadi di desa Sky Devil sudah Han selesaikan. Jadi sepertinya juga Han bisa memulai membersihkan masalah tempat ini. Tetapi Han menghabiskan banyak uang, jadi dirinya tidak banyak hal yang bisa dirinya lakukan untuk itu. Karena 300.000 gold hanya untuk membangun satu rumah, Han sekarang hanya bisa naik level secara gila-gilaan untuk mencapai level 40. Dengan begitu juga Han akan bisa menggunakan ilmu Heaven Shattering Ghost dan juga bisa melanjutkan peninggalan gurunya dan quest-quest yang lainnya. Dan kemungkinan juga Han akan mencari cara untuk menyelesaikan masalah yang lainnya. Tiba-tiba Han dengan santai berjalan. Terdapat 3 beruang besar di depan dirinya. Itu adalah Black Giant Bear. Dengan cepat, beruang itu akan menyerang Han dengan kekuatannya. Tetapi hanya beberapa detik saja beruang tersebut tersingkirkan. Info sistem juga memberitahu kalau Han berhasil menyingkirkan para beruang. Bukan hanya itu, Han juga bisa melampiaskan stresnya dengan menghajar monster. Sistem juga telah muncul. Unordinary Power Valve telah diciptakan. Mendengar hal itu,
Mungkin saja Han berpikir itu bisa membantu dalam perburuannya. Terlihat di jendela sistem, itu berisi informasi skill yang sudah Han dapat sebelumnya. Uno dari Fist mengandung tekad dan hasil pemakainya. Pengurangan damage juga hanya 0% sampai 100%, memberikan damage yang tidak biasa. Melihat informasi itu, Han merasa sangat senang karena skill itu skill sampah yang bisa mengurangi damage. Dirinya juga akan farming item dengan ini mulai sekarang. Tapi tiba-tiba di belakang Han terdapat seseorang. Han masih tidak sadar kalau terdapat seseorang di belakang dirinya karena terlalu senang dengan skill baru yang ia dapat. Dirinya juga akan pulang segera. Tiba-tiba seseorang itu pun berkata kalau dirinya sudah menemukan orang yang dicari. Han mengingat sepertinya sesuatu yang mirip dengan kejadian ini terjadi beberapa waktu lalu. Dirinya menanyakan seberapa banyak masalah yang dirinya hadapi hanya karena Han. Dirinya juga dituduh melakukan hal yang tidak dirinya lakukan. Mereka juga bahkan tidak mau mendengarkannya. Dan itu adalah Ruvendal, seorang pemburu player. Ruvendal bilang dirinya sedang berbicara tentang para bajingan Union yang hebat-hebat itu. Tetapi Han tidak peduli hal itu. Han ingin menanyakan siapa sebenarnya dirinya. Han merasa juga energi yang orang itu punya sangatlah tebal. Ia juga adalah seorang player Max Chaotic. Ruvendal tidak benar-benar percaya kalau Han tidak mengenalinya. Mungkin Han sedang bercanda. Tapi Han mengatakan dengan jujur kalau dirinya tidak mengenali sama sekali. Mendengar apa yang Han ucapkan, Ruvendal pun langsung memperkenalkan nama dirinya kepada Han. Ruvendal juga terlihat sangat marah karena Han memakai identitas dirinya. Han masih kebingungan dengan orang itu. Ruvendal kemari juga ingin menangkap dan menyerahkan Han kepada bajingan-bajingan Union. Ruvendal pikir Han akan berlutut memohon pengampunan darinya, tapi Han harus membayar biaya menyamar menjadi dirinya. Ruvendal merasa kalau Han takut kepada dirinya akan memukul tapi tidak sampai membunuhnya dan menyuruh kepada Han untuk mengikuti apapun perintahnya. Mendengar hal itu, Han merasa tercengang. Han mempunyai ide bagaimana dirinya melakukan sebuah pertarungan dengannya. Mendengar apa yang Han ucapkan, Ruvendal tidak ingin berbuat terlalu kasar padanya sebagai sesama player Max Chaotic. Dengan singkat, Ruvendal sudah menyerang Han dengan skillnya. Serangan itu pun mengenai Han dengan sangat cepat. Tidak hanya itu, darah yang dimiliki oleh Han berkurang sekitar 3% karena serangannya. Han tahu skill yang digunakan Ruvendal ialah Dead Nail. Level yang dimiliki oleh Ruvendal pun besar, yaitu berlevel 50. Kalau begitu juga, Han tidak tinggal diam. Skillnya pun sudah diaktifkan. Han sudah bersiap untuk melakukan pertarungan dengan Ruvendal. Dirinya menggunakan skill Unordinary Powerful Fist. Ruvendal juga sadar kalau Han mempunyai skill istimewa. Kabar tentang dia mengalahkan instruktur Union hanya dengan pukulan itu juga mungkin benar, tapi itu tidak menghalanginya. Dirinya akan terus berusaha. Hanya hitungan detik Han sudah berada di depan Ruvendal dengan kekuatan skillnya. Serangan pukulan pun sudah dilakukan oleh Han menuju kepada Ruvendal. Tetapi Han sadar kalau pukulannya itu melesat tidak mengenainya. Ruvendal tahu kalau Han sedikit lambat untuk menyerang karena itulah serangannya melesat. Tapi skill Barrel of Lepida hancur. Han menyayangkan hal itu. Dirinya bisa saja mengenai secara akurat. Kelihatannya juga Han bisa memukulnya dengan lebih kuat. Ruvendal pikir dengan apa yang Han katakan,
hanya omong kosong. Ruvendal mengira kalau Han sedang mengulur waktu karena untuk cooldown skillnya. Dengan cepat, Ruvendal akan menyerang Han menggunakan kekuatannya karena dirinya pikir skill Han masih dalam masa cooldown. Tapi pukulan yang Han lakukan sudah mengenai wajah Ruvendal dengan kuat. Pukulan tersebut memiliki kekuatan yang sangat besar sampai Ruvendal terpental. Seketika, satu persatu, skill yang Ruvendal miliki hancur karena efek dari serangan Han. Ruvendal tidak menyangka kalau dia lebih cerdas dari apa yang Ruvendal kira. Kelihatannya juga, yang pertama adalah umpan, dan yang kedua adalah yang asli. Dirinya juga bisa lihat, kalau Han tidak senang, itu berarti juga rencana Ruvendal tidak berjalan sesuai rencana. Han berpikir, bling yang dipunyai oleh Ruvendal sangatlah menyebalkan. Andai saja dirinya juga bisa memakai Eye of Mind yang dirinya pelajari di level 55. Sebuah aura yang sangat besar tiba-tiba muncul dari tubuh Ruvendal. Dirinya juga akan menyingkirkan Han dengan kekuatan besar itu. Karena Ruvendal harus menyerahkan Han kepada Union. Dan itu adalah skill Heart Attack yang sudah dikeluarkan oleh Ruvendal untuk siap menyingkirkan Han. Han dengar kalau Ruvendal ini mempunyai satu skill akhir, dan Han pikir skill itu adalah skill Heart Attack yang dirinya keluarkan saat ini. Tetapi Han juga masih mempunyai trik lagi untuk mengalahkan Ruvendal. Tiba-tiba semua skill aktif yang dimiliki Han mati, dan Han akan menyerang Ruvendal dengan pukulan biasa. Terlihat Ruvendal sangat senang karena ia pikir Han sudah tidak ada skill lain lagi untuk dipakai. Mereka berdua pun akan melakukan serangannya dengan skill yang mereka punya. Serangan itu sudah berada dari keduanya. Tidak hanya itu, ledakan besar juga sudah terjadi karena efek pukulan mereka. Beberapa menit kemudian, pertarungan pun telah usai. Han berpikir kalau Ruvendal pura-pura mati, tidak menyangka pertahanan yang Ruvendal miliki hancur hanya dengan satu serangan. Terlihat di sana, Ruvendal yang tergeletak, tidak berdaya. Han juga kira kalau dirinya lebih kuat. Serangan Heart Attack yang dilakukan juga bahkan tidak mengurangi 10% HP yang dimiliki Han. Han masih kebingungan, seharusnya juga menjatuhkan item ketika mereka mati. Tapi ini kenapa Ruvendal tidak bisa menjatuhkan item satupun? Ruvendal merasa bagus karena hal itu, tapi dirinya juga kebingungan. Tetapi Han melihat sesuatu, kalau equipment yang Ruvendal miliki hancur. Mendengar hal itu, Ruvendal merasa terkejut. Ruvendal terkejut karena item-item yang dirinya punya lebih berharga dari ribuan gold. Dirinya rasa tidak mempunyai pilihan lain. Dia juga tidak akan mungkin menjatuhkan item kalau equipmentnya sudah hancur. Sekarang Han tidak punya masalah lagi melawan musuh yang berada di level 50. Ini juga seharusnya sudah cukup bagi Han untuk pergi ke area berburu yang levelnya lebih tinggi. Dengan cepat, Han pun meninggalkan Ruvendal karena dia sudah kalah oleh Han. Ruvendal masih merasa kesal, bagaimanapun caranya juga, dirinya pasti akan menghajarnya. Tiba-tiba, info sistem sudah memberitahu kalau dirinya sudah dibatasi oleh skill Saltbind. Merasa apa yang terjadi kepadanya, Ruvendal kebingungan. Tiba-tiba, terdapat seseorang berjubah hitam yang telah mendekati Ruvendal. Orang itu merasa sangat beruntung karena dirinya bisa mendapatkan jasad kelas tinggi. Ruvendal masih kebingungan siapa sebenarnya dirinya.
apa yang ia lakukan juga kepadanya. Orang tersebut berkata, andai saja aku juga bisa mendapatkan orang tadi, tetapi orang tersebut juga sudah puas karena mendapatkan jasad Ruvendal. Ruvendal rasa kalau ini adalah hal yang buruk terjadi kepadanya. Tiba-tiba saja, dengan singkat, Ruvendal hidup kembali dari kematiannya, tetapi dirinya terlihat diikat rantai karena terikat oleh restriction. Orang berjubah tersebut menyuruh kepada Ruvendal untuk melakukan push up 10 kali, tapi Ruvendal menolaknya karena untuk apa dirinya melakukan hal itu. Tiba-tiba, Solbin telah aktif. Dirinya akan mengalami penderitaan hebat jika dirinya tidak mengikuti perintah sang pengguna sihir. Dengan cepat, Ruvendal pun akan menuruti apa yang orang itu perintah. Dirinya juga tidak pernah dengar soal Solbin. Mungkin dia memiliki hidden class tertentu, seperti Necromancer. Orang itu merasa sangat senang, karena Ruvendal tidak bisa melakukan apapun. Orang itu juga akan memanfaatkan Ruvendal. Tiba-tiba, Ruvendal mengatakan kepada orang itu, seorang master. Ruvendal mendengar kalau dirinya bilang tadi, menginginkan jasad Han. Apapun caranya, Ruvendal akan membantu orang itu untuk mendapatkan jasadnya dengan seluruh kekuatan yang dirinya punya. Scene berpindah di real life, terdapat restoran di sana. Itu adalah Han dan Seha yang sedang ingin membeli makanan di restoran tersebut. Makanan itu adalah sebuah hamburger. Seha sangat senang melihat makanan itu. Dengan cepat, Seha langsung memakan hamburger tersebut karena itu adalah makanan kesukaannya. Han merasa kalau dirinya sudah bekerja sangat keras untuk menafkahi desa Skill Devil, tapi memberi Seha burger adalah hal yang mudah bagi Han. Seha bertanya, kenapa Han tiba-tiba baik kepadanya? Karena Seha selalu sering memarahinya. Han sebenarnya ingin meminta bantuan kepadanya. Karena apa yang Han katakan pada Seha bukanlah candaan. Jadi Han menyuruh mendengarkan baik-baik. Han langsung menceritakan kalau stat keberuntungan yang Han miliki sama sekali 0 saat ini. Tetapi kenapa dia tidak menjatuhkan item? Memang Han mempunyai beberapa NPC yang membantunya, tapi sulit untuk menggunakan jasa mereka saat ini. Menumbuhkan sebuah pet juga tidak akan mudah di kondisi seperti ini. Maka dari itu, Han menyuruh bagaimana jika Seha membangun sebuah fondasi dulu dengannya. Mendengar hal itu, Seha langsung mengeluarkan air dari mulutnya karena merasa terkejut mendengarnya. Dengan perkataan tersebut, mungkin Han sedang bercanda, karena memangnya siapa yang melakukan di zaman modern seperti ini. Terkecuali Han punya informasi yang melimpah atau pendanaan yang sangat kuat, dan belakangan ini Black Monster terus bermunculan tanpa henti, sehingga kondisi market saat ini tidak bagus. Han pun juga mengerti dengan apa yang Seha ucapkan, tetapi Han masih ingin memberi Seha sebuah penawaran. Seha ingin tahu juga tentang rencana Han untuk apa ini semua. Jadi, Seha akan mendengarkan semua yang Han rencanakan. Scene berpindah, terlihat di ruangan meeting Age Union. Terdapat beberapa orang di sana. Direktur tersebut berbicara kepada mereka kalau terdapat banyak orang yang tewas di Wild Earth of the Darkness, karena di sana terdapat seorang Max Chaotic yang bilang dia tidak akan menyingkirkan siapapun jika mereka tidak mencari gara-gara. Terdapat Elder Age Union, dirinya bilang karena itulah dirinya membuat sebuah pengumuman untuk tidak cari gara-gara ketika mereka bertemu dengan player Max Chaotic yang tidak mempunyai item apapun. Direktur sadar
kalau orang itu bukanlah seorang Ruvendal. Direktur pun langsung memberikan cuplikan video pertarungan kepada mereka. Dirinya berhasil memvideo beberapa hari yang lalu player Max Chaotix tersebut terlibat dalam PVP melawan Ruvendal. Mereka bilang kalau Ruvendal membuat keputusan salah di dalam pertarungan itu. Pertahanan sihirnya hancur dan dirinya dengan ceroboh melakukan perlawanan balik. Dan setelah mereka menganalisis video itu, dirinya dapat menyimpulkan bahwa player Max Chaotix tersebut adalah seorang seniman bela diri. Direktur percaya kalau orang itu memiliki sebuah hidden class. Ketika mereka dalam proses mengumpulkan informasi, mereka juga menerima sebuah quest step up dari seorang NPC yang sultan. Mereka juga akan menangkap seseorang yang bernama Ramtadian. Karena para NPC sultan tersebut berpikir kalau orang yang bernama Ramtadian ini adalah player Max Chaotix tersebut, dan di layar terdapat foto dirinya. Tapi Leader berpikir dia terlihat berbeda dengan orang yang ada di video. Namun, sepertinya juga sistem menilai bahwa player Max Chaotix tersebut adalah Ramtadian, dan jika mereka berhasil menyingkirkan orang itu, maka quest pasti akan terselesaikan. Mereka berpikir dirinya juga harus mendapatkan poin step up, maka semuanya tidak akan ada masalah. Direktur berkata, 30 orang harusnya sudah cukup. Menggunakan orang terlemah di Union sebagai tumbal akan membantu mereka menyingkirkan player Ramtadian. Dan total untuk merencanakan hal itu sekitar 100.000 won untuk mereka yang terbunuh dan 3 juta won sebagai intensif bagi mereka yang berkontribusi paling banyak. Tetapi wanita itu tidak setuju dengan uang 100.000 won karena masalah ini menyangkut nyawa mereka. Mati di Olympus memang bisa hidup kembali, tapi mereka masih akan merasakan kesakitan. Direktur berkata, lewatnya ialah poin step up, dan karena para member kita orangnya setia, mereka pasti akan melakukan yang terbaik. Leader juga setuju dengan apa yang direktur itu rencanakan. Harga kepala player Ramtadian adalah senilai 700 juta gold. Dirinya dapat mengambil 200 juta dan 100 juta untuk 3 anggota direksi lainnya. Ia pikir juga kalau 3 juta won sudah cukup, dan dirinya tidak peduli jika para member mati atau tidak, asalkan dirinya dapat keuntungan besar. Scene berpindah di pegunungan Levnia. Terdapat Han dan Seha di sana. Han juga menyuruh kepada Seha untuk mendapatkan apa yang dirinya inginkan. Terlihat beberapa buku dibawa oleh Seha. Seha sudah mendapatkan apa yang Han butuhkan saat ini. Seha pikir juga kalau semua ini hanya sihir dasar untuk pemula, dan Seha merekomendasikan kelas wizard karena lebih efisien. Karena semua itu juga tidak pernah dipelajari oleh Seha di job yang sebelumnya. Cukup sampai di sini dulu videonya. Next video, admin bakal melanjutin lagi alur ceritanya. Yang baru gabung, kalian bisa menonton terlebih dahulu part satunya biar tahu alur ceritanya. Assalamualaikum.